Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan materi kita tentang machine translation, sequence to sequence, and attention. Jadi di slide ini ada 3 topik yang masing-masing topik dalam satu video ya. Yang pertama adalah pengantar machine translation dan statistical machine translation, sudah kita bahas di video sebelumnya yang pertama. Kemudian untuk video sekarang kita akan mencoba membahas tentang neural machine translation, sequence to sequence, dan insya Allah di video berikutnya nanti tentang attention ya. Jadi untuk yang bagian pertama, pengantar machine translation dan statistical machine translation, ini sudah dibahas bagaimana ada machine translation, kemudian sequence yang merupakan RNN dan teknik attention ya. Ini ada contoh-contohnya sudah kita bahas ya, bagaimana ada 2 model translasi dan model bahasa. Kemudian ada parallel data untuk model translasi, kemudian ada perlu alignment di model translasi tersebut. Yang alignment itu ada beberapa jenisnya. Alignment itu kompleks ya. Ada beberapa jenis alignment yang sudah kita bahas ya. Kemudian bagaimana kita perlu learning model alignment, menghasilkan model alignment ya. Kemudian ada proses decoding ya. Proses decoding yaitu bagaimana menghasilkan kalimat atau teks untuk bahasa targetnya. Decoding, ini contoh, ini decoding ya di statistical machine translation. Kemudian bagaimana ringkasan untuk statistical machine translation. Sekarang kita akan membahas di video ini bagian kedua, yaitu tentang neural machine translation ya. Neural machine translation sebenarnya sudah beberapa tahun sebelum 2014 sudah dirintis ya, tetapi mulai 2014 ini ya, 2014 ini menggunakan RNN ya, menggunakan sequence to sequence, seq to seq, yang untuk kemudian yang berikutnya 2014 dan seterusnya dan sampai sekarang ya, mayoritas utamanya adalah menggunakan RNN ini. Jadi dapat dikatakan tahun 2014 ini sebagai salah satu tahun yang penting bagaimana neural machine translation, yaitu menggunakan RNN. Ini contoh yang didramatisir adalah seperti ini, bahwa machine translation research itu kemudian dengan adanya neural machine translation ini ada suatu perubahan yang cukup dramatis ya, karena menggunakan pendekatan yang berbeda, yang lebih sederhana, tetapi ternyata performansinya tidak kalah dan bahkan akhirnya bisa melampaui statistical machine translation. Apakah itu neural machine translation ya? Neural machine translation adalah machine translation menggunakan neural network, sebuah neural network ya, menggunakan sebuah neural network. Dan di sini hanya neural network, artinya bila sebelumnya ya udah ada yang menggunakan neural network tapi awalnya menggunakan statistical dulu. Jadi statistical machine translation hasilnya kemudian dimasukkan atau diinputkan ke neural network. Tapi kalau di sini neural machine translation di sini maksudnya adalah benar-benar hanya menggunakan neural network saja. Jadi menggunakan neural network saja dan sebagai salah satu atau hanya satu neural network saja, sebagai satu kesatuan neural network saja ya. Ya, neural network di sini yang utamanya adalah sequence to sequence atau seq to seq, yang itu sebenarnya adalah 2 RNN ya, 2 RNN.
Kalau kita lihat ya di satu tulisan blog yang sangat populer dari Andri Karpati ya, kita lihat di sini ada blognya. Andri Karpati blog ya. Bentar, mana ya? Oh ini. Ya. Ya, jadi di blog Andri Karpati di sini ya. Di blog Andri Karpati di sini ini satu blog yang sangat populer ya tahun 2015 untuk RNN. Kita lihat RNN itu ada one to many, many to one, many to many, dan many to many. Dan di sini sequence itu adalah yang bentuknya seperti ini ya. Jadi satu sequence input dan satu sequence outputnya. Ya, jadi di sini kita menggunakan seek to seek, di mana sebenarnya sebelumnya ya, jadi di tahun-tahun dekat ini juga tahun 2013 ya kalau nggak salah, itu sebenarnya juga ada yang awalnya bukan seek ya untuk mesin translation ini ya, artinya bukan sequence to sequence tapi convolutional atau CNN kemudian sequential ya. Ya, ada juga yang seperti ini ya tahun 2013an ya, tetapi dalam pengembangannya yang utamanya adalah yang sequence to sequence, artinya yang menggunakan RNN, baik itu yang untuk yang pertama dan kedua, dua-duanya RNN. Kalau ini CNN RNN itu kurang berkembang ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk neural machine translation dengan sequence to sequence model itu sendiri, dimana kita lihat di sini ini adalah inputnya ya, ini adalah inputnya, di sini inputnya ya, inputnya berupa sequence, dimana sequence ini contohnya di machine translation ini adalah kalimat ya, input, kemudian outputnya adalah sequence juga ya, outputnya adalah sequence juga yang merupakan kalimat terjemahannya ya, dimana di sini contohnya inputnya adalah bahasa Perancis, kemudian outputnya adalah bahasa Inggris ya. Ya, jadi di sini ada encoder decoder, ini adalah encoder ya, encoder, ada decoder ya, ada decoder ya. Jadi sequence pertama RNN pertama itu adalah encoder, kemudian RNN kedua adalah decoder ya. Untuk encoder ya, RNN encoder itu hasilnya adalah sebuah, di sini untuk yang standarnya di sini adalah sebuah vektor ya. Ini sebuah vektor hasilnya, outputnya dari encoder ya. Jadi encoding dari input kalimat inputnya sebagai inputnya, kemudian ini dihasilkan ini vektor yang kemudian sebagai input untuk decoder ya. Sedangkan decoder sendiri inputnya adalah sini, hasil dari encoding ini, dari encoder ini, dan outputnya adalah ya ini kalimat targetnya ya. Jadi untuk decoder ini adalah sebuah language model ya. Jadi kita sudah pelajari sebuah language model, neural language modeling ya, neural language model yang berupa RNN. Ini yang decoder ini adalah sebenarnya adalah ini adalah neural language model ya. Hanya bedanya di sini ya, kalau language model yang standar ya, language model yang standar itu tidak ada input di sini, tidak ada input
di sini ya, dari encoder ini ya. Sehingga dinamakan di sini adanya language model conditional language model ya. Conditional language model karena ada kondisionalnya. Jadi ini salah satu contoh language model kondisional. Jadi ada satu konteks ya, istilahnya kondisional itu konteks. Ada di sini konteksnya kondisionalnya itu karena ada kalimat inputnya ini ya. Conditional language model bisa juga inputnya atau kondisinya yang lain, bisa image atau yang lain-lain. Yang jelas ada conditional. Jadi ini Indonesia conditional language model yang kita lihat juga di gambar ini, yang untuk decoder ini ya, kita lihat itu adalah proses waktu test time-nya, bukan training time. Bukan saat training tapi waktu tesnya. Artinya tidak ada kalimat output dari manusia manual sebagai pasangan di proses atau data training ya. Sehingga di sini kita lihat di data test itu kita lihat karena ini diinformasikan atau data dari hasil dari satu kolom ini ya, dari hidden yang pertama kemudian ke yang input untuk hidden berikutnya di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Tapi perlu diingat adalah bahwa sequence to sequence ini bukan hanya untuk machine translation saja ya, jadi bisa untuk macam-macam ya. Jadi bukan hanya untuk machine translation, bisa untuk macam-macam. Jadi sequence to sequence ini bisa juga untuk summarization, artinya sequence yang pertama ya. Sequence yang pertama itu adalah tulisan yang panjangnya, yang aslinya. Sequence kedua adalah tulisan yang pendeknya ya. Kemudian bisa juga sequence to sequence itu adalah dialog, di mana sequence yang pertama adalah satu percakapan sebelumnya, kemudian sequence kedua adalah percakapan berikutnya ya. Bisa juga untuk proses parsing, di mana sequence pertama adalah input teksnya, kemudian sequence yang kedua adalah outputnya yang berupa parsing yang juga merupakan itu adalah sequence ya. Bisa juga code generation, jadi menghasilkan program komputer ya, dimana inputnya adalah bahasa manusia, kemudian outputnya misalkan sequence yang berupa bahasa Python ya. Jadi seperti disebutkan sebelumnya juga adalah sequence to sequence di sini, model sequence to sequence di sini merupakan salah satu contoh dari conditional language model ya. Jadi conditional language model ya. Conditional language model itu artinya adalah language model, salah satu jenis model yang lebih luas dari language model, yang dimana ada kondisionalnya ya. Dimana kondisional di sini untuk machine translation ini adalah hasil atau input untuk decoder yang itu adalah kondisinya itu adalah inputnya, kalimat inputnya ya. Jadi untuk RNN yang pertama ini adalah kondisinya di sini, RNN yang pertama ya, sequence yang pertama. Nah, sequence yang kedua ini adalah language modelnya ya. Jadi kondisinya di sini adalah source sentence-nya ya. Kalimat aslinya, kalimat asalnya yang akan diterjemahkan. Conditional language model seperti itu. Jadi namanya conditional language model itu adalah
Yang penting RNN keduanya, yang keduanya itu adalah ini adalah language model, artinya menghasilkan language, artinya menghasilkan teks atau kalimat. Sedangkan yang pertama ya, RNN pertama sebagai kondisionalnya ya, ini bisa kalau di machine translation itu adalah kalimat aslinya atau bisa juga yang lain-lain, seperti misalkan contohnya kalau yang pertama adalah image, bisa juga image ya. Jadi apakah yang pertama itu bisa image, di mana image itu jadi kalau image bukan RNN ya, tapi misalkan ini adalah menggunakan konvolusional atau yang lain, image ya, image kemudian dimasukkan ke sini. Jadi language model kondisional, contoh yang lain image captioning, di mana inputnya adalah image, di mana image ini misalkan menggunakan konvolusional atau yang lain. Oke, itu adalah conditional language model. Artinya sekali lagi ada language modeling. Language model yang lebih luas lagi adalah conditional language model. Oke. Kemudian di neural machine translation ini ya, ini menghitung probabilitas dari bahasa atau kalimat di target ya, ini targetnya. Given kita ketahui ini source-nya ya. Jadi conditional language modeling atau conditional language model di sini kondisinya adalah yang ini, yang source ini kondisinya ya. Jadi kalau language model yang sudah kita pelajari adalah probabilitas Y saja. Kita mencari probabilitas kalimat yang kita cari, probabilitas kalimat yang sebaik-baiknya. Di sini ada kondisinya. Kondisinya adalah given, ini adalah source-nya. Oke, ini adalah conditional language model untuk neural machine translation, di mana X ini adalah source language-nya, kemudian Y-nya adalah target language-nya ya. Yang kemudian bisa disederhanakan ya, kita menggunakan Markov chain ya di sini. Ini jadi disederhanakan, di mana Y-nya jadi Y1, Y2, Y3 sampai YT. Jadi Y di sini adalah Y1, Y2, jadi Y itu kalimat itu terdiri dari kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya sampai kata ke T ya, sampai kata ke T. Jadi bisa disederhanakan dengan ini conditional language model ini menjadi perkalian ini adalah menggunakan Markov chain ya, itu menggunakan ya, ini adalah seperti ini adalah n-gram ya, seperti itu. Di mana di sini probabilitas dari kata berikutnya ya, kata berikutnya itu maksudnya kata berikut di sini adalah kata berikut kata target. Kata target itu adalah kalimat hasil terjemahannya ya, karena ini RNN yang kedua ya. Jadi kata berikutnya seperti Y2 ya. Y2 di sini misalkan contohnya Y2 givennya diketahui kata sebelumnya, Y2 diketahui kata sebelumnya. Kalau Y3 diketahui Y1 dan Y2. YT, Y1 sampai YT, dan semuanya ngikut X di sini, ngikut di sini karena X itu adalah kondisinya ya.
Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana melakukan proses training untuk neural machine translation system itu, yaitu seek-to-seek tersebut ya. Jadi bagaimana arsitektur seek-to-seek itu dilakukan proses training. Ya, ini adalah supervised learning ya, sama seperti RNN biasa. Jadi yang kita bicarakan ini juga ini supervised learning. Kita perlu data training ya, dimana data training itu adalah data paralel korpus ya. Paralel korpus artinya paralel untuk dua bahasa, yang satu bahasa kemudian dan terjemahannya, yang korpus yang besar ya, untuk melakukan proses training. Ya, ini adalah tadi yang encoder decoder ya. Jadi ini ada encodernya ya, sekali lagi ada encoder sebelah kiri, paling kiri itu paling kanan itu ada decoder yang RNN keduanya ya, yang dimana ada source sentence-nya yang dari korpus dan target sentence dari korpus. Jadi ini adalah paralel, data paralel itu adalah contohnya seperti ini. Ini adalah kalimat dalam bahasa Inggris dan terjemahannya kalimat bahasa Perancis dan terjemahannya kalimat bahasa Inggris ya. Ya. Ini adalah seek-to-seek. Kemudian kita lihat juga yang kotak bawah ini menyatakan ini sebagai salah satu sistem kesatuan satu sistemnya ya, yang kalau di deep learning itu biasanya, dan ini termasuk contohnya, ini adalah end to end ya, proses trainingnya end to end. End to end itu artinya meskipun ini ada dua RNN ya, contoh di sini, tetap backpropagation itu satu kesatuan, satu aliran gitu ya, satu mengalir satu, tidak satu komponen RNN sendiri, RNN berikutnya. Jadi bagaimana menghasilkan proses gradient descent-nya itu satu proses ya, satu prosesnya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita lihat seperti proses training di neural network pada umumnya ya. Waktu proses forward dari input ke output ya, kita ini adalah yang di sini ya, yang utamanya di sini yang di decoder ini kita lihat ini adalah di bahasa Inggrisnya yang seharusnya dari data training mulai dari start dulu. Nah, setelah start ini harusnya di sini adalah he ya, karena di sini harusnya he untuk inputnya adalah yang bahasa Perancis ini. Kemudian dan seterusnya, ini di kedua ini adalah harusnya hit, di sini harusnya hit. Yang J3 ini yang yang jadi Y1 ini adalah he ya harusnya. Yang Y2 ini adalah hit, dan seterusnya. Y3 ini adalah me. Y4 ini adalah with ya. Y5 ini adalah harusnya ya. Y5, Y6 ini adalah pi. Y7 misalkan ini adalah n ya. Ini adalah n. Ya. Ini adalah yang aktualnya harusnya. Kemudian Y pakai topi, Y hat 1 ini adalah prediksinya. Sehingga antara prediksi yang Y topi sama Y saja yang aktualnya ini kemudian dihitung di sini. J ini adalah loss-nya ya, seperti sudah kita pelajari, perlu ada loss-nya ya, karena masing-masing menggunakan coding, kemudian bisa kode-kode itu vektor-vektor Y1 dan Y1 hat itu bisa kemudian kita cari loss-nya. J1 kita cari loss-nya, J2 kita cari loss-nya, J3 kita cari loss-nya, semua kita cari loss-nya. Dimana contohnya atau di sini J1 itu adalah negative log probability of he. Jadi
menggunakan loss functionnya adalah ini log probability ya, log probability. Kemudian kita belajar juga mengapa menggunakan log probability ya, karena menggunakan di sini adalah menggunakan karena probabilitas ya, ini yang karena nilai dari y hat ini adalah probabilitas ya. Oke, kemudian untuk secara keseluruhan ya, secara keseluruhan nilai lossnya di sini, J-nya di sini ini adalah rata-rata dari J1, J2 sampai J7 yang totalnya kan T ya, panjangnya T, di sini kan sampai T. Di mana di sini contohnya tuh T itu adalah 7. Di sini contohnya T itu sama dengan 7. Ya, jadi intinya adalah didapatkan satu nilai loss ya. Satu nilai loss yang kemudian nilai loss itu digunakan untuk sebagai acuan untuk backpropagation ya. Jadi sebagai acuan untuk backpropagation. Backpropagation itu mengalir dari J1, J2 dan seterusnya itu mengalir ke bawah yang panah biru, kemudian ke kiri yang tujuannya adalah untuk kemudian nanti mengupdate bobot-bobot ini, bobot matrik yang ada di sini, bobot-bobotnya ya. Ya, jadi bobot di situ, kemudian yang hidden to hidden ada yang bobot dari sini dan bobot yang dari hidden ke output gitu ya. Yang paling penting adalah bobot dari hidden ke hidden. Jadi salah satu yang penting ini adalah end to end, sistem end to end. Jadi deep learning neural network itu adalah end to end, termasuk contohnya ini. Nah, kemudian kita melanjutkan decoding. Ya, proses decoding. Proses decoding ini sekali lagi adalah RNN yang kedua ya, yang tadi seek to seek, seek yang kedua ini, sekuensial yang kedua. Sekuensial kedua artinya yang menghasilkan, yang digunakan untuk menghasilkan kalimat terjemahannya ya. Salah satu cara yang sederhana itu menggunakan apa yang disebut dengan greedy ya. Ya, jadi bagaimana kita menggenerate atau mendekode kalimat target menggunakan argmax ya. Argmax itu sekali lagi perlu diingat, kita menggunakan di sini softmax ya, karena di output itu kan menggunakan softmax ya. Softmax di sini, dimana softmax itu kan hasilnya kita tahu dari softmax itu kan ada di sini ada vocabulary ya. Vocabulary itu misalkan ada A, ada yang awalnya A dan bla sampai Z. Z itu misalkan zoo gitu ya. Nah, ini kan diberi apa? Ada probabilitasnya yang totalnya, kemudian totalnya itu adalah 1. Totalnya itu adalah 1. Ya. Kemudian dicari yang maksimalnya saja, yang maksimal. Jadi dari output ini dicari maksimalnya kata mana. Misalkan yang paling maksimal di sini he, ya. Yang pertama maksimalnya he, maksimal probabilitasnya. Yang dari sini maksimalnya adalah ditemu he, ya udah he, ya. Kemudian he kita informasikan di sini. Kalau ini he inputnya, outputnya apa? Di sini outputnya, yang dari softmax kemudian dihasilkan yang paling besar ya, yang paling besar probabilitasnya adalah kata hit. Ini berarti ambil hit, satu kata yang paling besar, hit. Kemudian hit itu dimasukkan ke sini sebagai apa, input untuk hidden yang berikutnya. Kemudian di sini pakai softmax lagi, yang paling besar apa ini dari hidden yang ketiga ini, ternyata me ya, dan seterusnya ya. Ini adalah decoding pendekatannya greedy ya. Pendekatan greedy itu artinya ambil satu saja ya, satu saja, yang ambil satu aja, top one. Dan top one itu adalah yang top one adalah yang terbesar ya, terbesar. Ini adalah greedy decoding, yaitu mengambil yang probabilitasnya terbesar ya,
untuk setiap step ya, untuk setiap step. Ini step pertama di sini, step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima, step keenam, step ketujuh. Itu diambil yang paling besar probabilitasnya, atau yang paling, katakanlah yang paling mungkin, karena probabilitas terbesar dari hasil softmax itu ya. Kemudian kalau kita menggunakan greedy, permasalahan itu apa? Nah, ternyata kita akan lihat ada permasalahan ya. Ya, ini permasalahan kalau kita menggunakan decoding yang greedy. Ya, greedy itu rakus ya. Rakus itu artinya hanya diambil satu saja yang terbesar saja. Artinya di sini kita lihat misalkan contohnya. Ini contohnya ya. Contohnya kita inputnya adalah kata bahasa Perancis ya. Dimana akan kita lihat dengan greedy decoding ini tidak memungkinkan ada proses undo. Jadi kalau udah diambil ya udah harus maju terus ya. Katanya nambah. Misalkan pertama didapatkan he yang terbesar, kemudian setelah he yang terbesar apa? Hit. Kemudian setelah terbesar hit itu adalah ya udah kita harus maju terus. Oh, misalkan kita ingin balik lagi, oh bukan tapi apa, itu udah nggak bisa ya. Jadi itu adalah greedy, harus maju terus, dan setiap maju itu setiap satu langkah itu dipilih yang terbesar ya. Bagaimana untuk mengatasi ini, memperbaiki ini gimana? Karena ini ada permasalahan ya. Permasalahan itu artinya hasilnya jadi kurang bagus ya. Hasilnya jadi kurang bagus. Jadi terjemahannya jadi kurang bagus ya. Dalam kasus ini terjemahannya kurang bagus. Nah, kita bisa menggunakan cara yang sangat sederhana, yaitu semua dicoba exhaustive, semua dicoba di search ya, kemungkinannya ya. Jadi kita idealnya itu kita menghasilkan terjemahan Y ini yang merupakan target language ya, yang memaksimalkan ini adalah probabilitas proses language modeling kondisional pakai X ya, ini maksimal. Jadi artinya kalau X-nya itu apa ya? X-nya apa? X-nya itu satu kalimat bahasa Perancis apa, kemudian Y-nya dicari, pokoknya apapun dicari, semua kemungkinan kalimat bahasa Inggris yang sebagus mungkin, yang oleh karena itu probabilitasnya tertinggi ya. Probabilitas tertinggi ya, ini jadi sebaik mungkin. Jadi idealnya adalah seperti itu ya, dimana ini probabilitas kondisional Y given X ini ya kita hitung dengan pendekatannya adalah seperti ini ya. Jadi pendekatannya dengan kata-kata Y1 itu adalah kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya ya. Ini adalah language model seperti yang sudah kita tahu. Jadi kata berikutnya, kemudian artinya ini dikalikan di sini, teman-teman. Jadi oleh karena itu kalau kita exhaustive search, artinya kita mencoba mencari, menghitung semua kemungkinan kalimat yang mungkin untuk target language ya, untuk kalimat-kalimat bahasa Inggris apapun dicoba, meskipun ya akhirnya tentunya kita lihat ada kelemahan yang sangat besar dengan cara ini ya. Jadi artinya setiap langkah yang tadi menggunakan RNN, yang langkah ke kanan tadi, setiap langkah kita harus mencoba semua kemungkinan kata yang ada di vocabulary. Setiap langkah kita coba, kalau keliru ya kemudian nanti balik lagi, coba lagi. Ya, ini sangat ekspensif ya, ini kompleksitasnya kita lihat. Vocabulary itu ada berapa saja? Vocabulary itu kan bisa dalam sebuah bahasa bisa ada ribuan ya, ribuan. Jadi kompleksitasnya sangat besar ini.
Ini sesuatu yang sangat tidak layak ya, sesuatu yang sangat tidak layak, sesuatu yang sangat lama. Kemudian ada pendekatan yang umum ya, yang banyak dipakai itu adalah beam search ya, menggunakan beam search. Decodingnya menggunakan beam search ya. Jadi di sini ide utamanya adalah untuk setiap langkah decoder yang ke kanan tadi, kita menyimpan informasi tracknya untuk K, sebanyak K. Kalau tadi yang greedy itu cuma 1. Kalau greedy K sama dengan 1. Kalau yang greedy ya, kalau greedy itu K-nya sama dengan 1 saja. Nah sekarang K-nya jangan 1 ya. K-nya itu ya sekitar antara 5 sampai 10 ya. Di prakteknya antara sampai 5 dan 10. Jadi di sini kita menyimpan informasi sebanyak K, yang K-nya di prakteknya 5 sampai 10, yang most probable ya. Probable itu artinya yang probabilitasnya nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5. Nanti kita lihat ada contohnya di mana itu kita sebut sebagai hipotesis ya. Kita sebut hipotesis ya. Jadi beam size-nya K-nya itu misalkan 5 sampai 10. Ya, jadi sebuah hipotesis itu adalah rangkaian kata-kata yang masih parsial ya, masih belum lengkap untuk terjemahannya, yang kemudian ada skornya ya. Setiap kali potongan atau rangkaian kata-kata maju, nambah lagi maju untuk menghasilkan terjemahannya, itu dihitung skornya, dihitung log probability-nya ya, dihitung log probability. Jadi skor Y1 sampai YT, di mana ini adalah parsial dari terjemahan, kalimat terjemahan itu dihitung ya. Di mana ini dihitungnya itu adalah ya dari ini dari softmax tadi ya. Kalau softmax yang greedy itu kan hanya diambil 1. Kalau ini diambil misalkan ya beam size-nya berapa. Kalau 5 berarti artinya 5 yang terbaik ya. Ya. Karena probabilitas itu antara 0 sampai 1, kemudian di log sehingga ada logaritma, sehingga ini adalah skornya itu adalah negatif ya. Kita cari yang skor yang paling tinggi, lognya, ini log probabilitasnya itu yang paling tinggi. Log probabilitas ini language model tadi dicari yang paling tinggi ya. Semua nilainya negatif tapi dicari yang paling tinggi ya. Jadi kita mencari ya hipotesis yang mempunyai skor yang tinggi. Sebanyak berapa? Sebanyak K. K itu adalah ukuran beam ya. K itu adalah beam size ya, untuk setiap step-stepnya. Nanti ada contohnya, jadi cukup jelas. Meskipun sebenarnya beam search ya, dengan cara decoding beam search ini tidak menjamin pasti menghasilkan yang optimal solusinya. Optimal itu maksudnya probabilitas Y given X-nya itu mungkin ada yang lebih tinggi lagi, tapi untuk mencari yang lebih tinggi lagi itu butuh waktu yang lama kalau kita ingin menggunakan exhaustive tadi ya. Tapi jauh lebih efisien daripada exhaustive ya. Jadi untuk efektivitasnya atau katakanlah akurasinya itu udah bagus, tapi efisiensinya atau kecepatannya itu jauh lebih cepat daripada exhaustive search ya. Ini contoh beam search ya. Sebelum masuk ke sini perlu saya jelaskan dulu, karena misalnya kita seperti tadi dikatakan bahwa kita menyimpan 2 angka tertinggi. Kalau kita menyimpan 2 angka tertinggi, misalkan contohnya ini adalah kalau beam size-nya adalah 2, artinya di RNN itu ya. Jadi RNN tadi yang RNN yang kedua ya, RNN yang kedua. Jadi tadi kan seek to seek ya. Seek to seek, yang seek yang kedua yang decoder ini ya. Kita
Ini yang pertama, copy yang pertama, ini copy yang kedua. Kalau K-nya sama dengan 2, artinya kita nyimpan 2. Ya, 2 RNN ya, 2 RNN. Ini 2 RNN ya, ini 2. Ini ada RNN seperti ini. Nah, ini copy pertama, copy kedua. Karena kita kan menyimpan 2 ini apa? 2 nilai ya. Kalau misalkan K-nya 3 ya berarti artinya nyimpan 3 copy. Kalau K5 artinya nyimpan 5 kopi ya. Jadi di sini kita lihat nanti ada skornya ya, skor nanti digambarkan atau ditulis dengan warna biru ya, blue number. Ini skor untuk hipotesis ya, hipotesis ini skornya yang didapatkan dari probabilitas dari masing-masing step itu kemudian dijumlahkan ini. Oke, kita mulai dari start ya, jadi dari input, dari encoding kemudian kan ke start ya. Ya, ke start ini yang pertama adalah dicari atau dihitung probabilitas nextnya. Ini next katanya, start itu dianggap sebagai satu, dianggap kata juga ya. Ya, kemudian dicari yang top K-nya ya, dicari top K-nya, dicari top K-nya di mana K itu ada 2 ya, dicari top 2 kata yang paling besar nilainya, kemudian ya dihitung skornya ya. Ya, di sini kita lihat ini ada dari start itu dihasilkan 2 ya, hanya 2 saja, oleh karena itu dua-duanya kita ambil karena hanya kita pilih 2 dan dari start dihasilkan 2, ada he, ada I, jadi dihasilkan 2 ya, dihasilkan 2 he dan I yang masing-masing skornya ya, skornya ada minus 0,7 dan minus 0,9 ya. Kemudian dari he ya, dari he itu dibuat 2, dipilih 2 ya, dipilih 2 yang terbesar. Dari he dipilih 2 yang terbesar, dari I dipilih 2 yang terbesar juga ya. Dari he dipilih 2 yang terbesar, didapatkan yang hit dan struck, di mana hit itu minus 1,7 dan struck itu minus 2,9. Dan dari I dipilih 2 terbesar, di mana 2 terbesar itu adalah worst yang minus 1,6 dan God minus 1,8. Nah, kemudian dari 4 itu dipilih mana 2 terbesar ya. Dari yang 4 tadi, yang hit, struck, worst dan God itu mana 2 yang terbesar? Yang terbesar itu adalah yang hit dan worst ya, karena nilainya minus 0,16 dan minus 1,7, sedangkan yang lain lebih rendah lagi. Jadi hit dan worst karena itu yang terbesar, 2 terbesar dari 4 ya. Kemudian kita lanjutkan karena yang dipilih adalah hit ya, hit dan worst. Kemudian masing-masing dicari untuk berikutnya 2 terbesar dari hit. 2 terbesar dari hit itu adalah apa? Oh, ini adalah dan me. Ya, yang lain-lain kurang dari 2 minus 2,8 ya. Ini setelah dihitung ini yang kita menggunakan softmax ya, ini adalah dan me. Kemudian yang worst didapatkan hit dan struck. Kalau struck di sini ini udah nggak dilanjutkan lagi dan code di sini udah dilanjutkan lagi. Kemudian dihitung dari 4 itu me, hit dan struck ya. Dari me, hit dan struck di sini 2 terbesar mana? Oh, 2 terbesar adalah di sini adalah dan me, karena ini adalah minus 2,8 dan minus 2,5 itu adalah 2 yang terbesar ya. Sehingga dilanjutkan yang dan me. Dan dan me, dihasilkan 2 terbesar itu adalah tart dan pie. Sedangkan me yang 2 terbesar untuk kata berikutnya adalah with dan on. Ya.
dari 4 ini, start, pi, with, dan on, mana yang 2 terbesar? Ya, didapatkan 2 terbesar itu adalah apa? Yaitu adalah pi dan with. Ya, oleh karena itu di sini pi dan with, dari pi ada 2, in dan with. Kemudian dari with ada kata berikutnya ada dan one. Ya. Kemudian dari 4 ini mana yang terbesar? Oh, yang terbesar itu adalah dan one. Ini tidak dilanjutkan lagi. Dari kita dapatkan pi dan start. Ya, dari kemudian dari one, pi dan start juga sama. Ya, dari kemudian lanjutnya ya, jadi di RNN tersebut hidden yang layer berikutnya itu adalah pi dan menghasilkan pi dan start, dia 2 terbesar. Kalau dari hidden yang tadi, yang one tadi, untuk yang berikutnya itu menghasilkan pi dan start. Dari 4 yang terbesar itu mana? Misalkan ini udah yang terakhir adalah pi di sini. Sehingga ya kita dapatkan hasilnya, contohnya di sini hasilnya adalah dari start, he hit me with a pi. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah beam search. Ya, beam search yang dimana k-nya sama dengan 2. Ya, kita lihat sekarang kapan akan stop decodingnya, kapan akan stop, berhenti. Kapan akan berhenti menghasilkan sebuah teks atau kalimat terjemahan. Ya, stopping kriterianya itu apa? Ya, jadi untuk greedy, kalau yang greedy ya, kalau untuk yang greedy decoding itu stopping kriterianya kalau kita menghasilkan n token. Jadi kalau ada satu proses di setelah hidden layer di RNN yang decoder ini dihasilkan token n, maka prosesnya stop ya. Jadi di sini start atau n itu dianggap sebagai seperti hanya kata-kata yang lain seperti di vocabulary ya. Jadi kalau untuk yang greedy ya, misalkan setelah start yang paling besar apa probabilitasnya dari softmax, dihasilkan he. Setelah he untuk yang yang hidden berikutnya ya, jadi dihasilkan he di sini ya. Setelah he di sini dihasilkan apa? Di sini hit ya, hit ya. Setelah hit di sini dihasilkan apa? Me dan seterusnya sampai kemudian di sini dihasilkan n ya. Dari hit kemudian me dihasilkan with, dihasilkan dihasilkan pi. Terakhir ternyata yang paling besar itu di sini n misalkan. Ya udah berhenti. Ini adalah untuk greedy. Ya. Kemudian bagaimana kalau beam search ya, decodingnya itu beam search ya. Ya ada paling tidak ini ada dua cara untuk berhentinya ya. Bagaimana untuk yang pertama adalah bila ada sebuah hipotesis yang menghasilkan n ya, maka hipotesis itu udah komplit, udah sampai di situ hipotesisnya. Kemudian itu akan tidak dilanjutkan hipotesis tersebut, dan kemudian hipotesis yang lain diteruskan menggunakan beam search ya. Ya, jadi kalau sebuah hipotesis ya, contohnya tadi ya. Kalau di sini misalkan ini di slide sebelumnya, kalau di sini misalkan katakanlah misalnya ada yang menghasilkan di sini, katakanlah misalkan contoh ekstrimnya di sini n ya, n itu artinya di sini yang hipotesis di sini berhenti ya, yang setelah i ini ya biasanya beam search ini terus berlanjut sampai T-nya, jadi sebanyak berapa kata T, sebanyak berapa kata itu tercapai. Kita set misalkan T-nya berapa,
sebagai cut off-nya ya, sudah didefinisikan predefined. T-nya adalah 10, artinya maksimal terjemahannya menghasilkan 10 kata, misalkan seperti itu. Atau bisa juga paling tidak ada hipotesis yang berhenti ya. Berhenti itu sampai tadi ada predefined cutoff tadi ya. Sebanyak ada berapa? Ada N yang komplit hipotesisnya ya. Komplit hipotesisnya itu bisa tadi karena T tadi, atau karena mungkin dengan yang lain, misalkan mendapatkan N ya. Jadi ini adalah untuk beam search decoding. Ini adalah stopping kriteria, di mana beam search decoding ini merupakan satu algoritma searching untuk decoding, untuk menghasilkan kalimat output di machine translation yang populer ya. Misalnya kita mempunyai ada beberapa hipotesis yang sudah komplit ya, hipotesis yang sudah komplit. Kemudian bagaimana kita memilih yang paling besar skornya ya, yang paling besar skor hipotesisnya ya, dimana skor hipotesis ya, skor hipotesis yang terdiri dari kata Y1, kata Y2 sampai YT ya. Ini skornya, ini kita lihat di sini. Ini adalah di penjumlahan dari probabilitas tersebut ya. Yang artinya kalau sebuah hipotesis semakin panjang, semakin banyak kata-katanya, maka skornya semakin kecil ya. Skornya semakin kecil ya. Kalau hipotesisnya itu semakin panjang ya. Kalau semakin panjang hipotesisnya, maka skornya semakin kecil ya. Oleh karena itu, untuk memilih hipotesis mana yang dipilih sebagai hasil akhir daripada target language-nya, kalimat untuk terjemahannya, kita perlu normalisasi dulu semua hipotesis-hipotesis itu dengan panjangnya. Jadi supaya tidak tergantung dari panjangnya. Jadi panjangnya hipotesis masing-masing berapa ya. Jadi dinormalkan dulu. Karena kalau tidak, nanti hipotesis yang dipilih adalah yang paling pendek ya. Nah, sekarang kita mencoba melihat keuntungan-keuntungan dari neural machine translation ya dibandingkan dengan statistical machine translation. Ini ada beberapa keuntungan ya. Dari sisi performansinya lebih fluent ya, lebih fluent. Kita karena menggunakan juga language modeling neural, yang language modeling neural dibandingkan dengan n-gram itu lebih fluent. Kemudian menggunakan konteks yang lebih bisa penggunaan konteksnya ya, penggunaan konteks yang lebih baik, karena di sini menggunakan seek to seek. Yang seek pertama itu adalah konteksnya, artinya source language-nya kita menggunakan seperti itu dengan lebih optimal. Kemudian frasa similitude-nya juga lebih optimal karena kita menggunakan neural itu ada juga kita menggunakan embedding gitu ya, kemudian ya neural secara umum, sehingga performansinya lebih bagus. Ada beberapa alasannya ini tadi. Kemudian di sini sebagai satu kesatuan ya, neural network yang satu kesatuan, sehingga kita bisa dioptimalkan. Ini adalah end to end, sehingga tidak ada komponen-komponen yang perlu dioptimalkan secara individu-individu. Subkomponennya yang perlu diutak-atik, perlu dioptimalkan, seperti misalkan di
statistical machine translation banyak, misalkan feature engineering yang komponen-komponennya itu sangat banyak ya. Kemudian yang juga sangat jelas adalah kebutuhan akan human, akan pakar-pakar itu jauh lebih sedikit ya, karena salah satunya misalkan tidak ada feature engineering ya. Kemudian akan lebih kompatibel lagi, artinya lebih generik karena metodenya sama untuk semua pasangan bahasanya, jadi tidak spesifik bahasa seperti di statistical machine translation. Tapi ada juga kelemahannya dibandingkan dengan statistical machine translation ya. Jadi neural machine translation itu adalah, atau neural network secara umum ya, bukan hanya neural machine translation, tapi neural network secara umum itu adalah less interpretable ya. Jadi tidak bisa diinterpretasikan. Artinya kita bisa tidak lihat dalamnya karena isinya hanya angka-angka dan koneksi-koneksi angka-angka, sehingga lebih susah untuk kalau kita proses debuggingnya, mana yang perlu di otak-atik, perlu di otak-atik ya. Kemudian juga dapat dikatakan juga sebagai kelemahannya adalah lebih sulit untuk dikontrol ya. Seperti misalkan kita perlu di dalamnya nambah ada rule atau ada aturan-aturan yang perlu kita tambahkan, itu kita tidak bisa dengan mudahnya dimasukkan ke dalam neural network tersebut ya. Kemudian juga ada safety concern ya. Artinya di sini kalau misalkan untuk kata-kata tertentu yang tidak pantas atau supaya tidak atau jarang dimunculkan, itu lebih sulit untuk dikontrol. Ya, itu adalah neural machine translation. Kemudian di sini bagaimana mengevaluasi machine translation. Ini secara umum, bukan hanya untuk neural machine translation ya, tapi machine translation secara umum, baik itu statistical, baik itu yang rule, baik itu yang neural, bagaimana mengevaluasi performansinya atau dalam tanda petik akurasinya, itu menggunakan apa disebut salah satunya yang populer adalah BLEU, yaitu Bilingual Evaluation Understudy. Jadi kita menyediakan hasil-hasil terjemahan dari orang yang itu hasilnya itu ada beberapa variasi ya. Jadi membandingkan, beliau itu membandingkan antara hasil dari mesin ya, baik itu statistical atau neural atau yang lain, ke terjemahan yang dibuat oleh manusia, beberapa versi ya. Karena satu kalimat bisa saja diterjemahkan dengan beberapa kemungkinan kalimat-kalimatnya itu alternatifnya hasilnya juga cukup bagus ya. Kemudian intinya adalah mencari kesamaan antara yang dihasilkan oleh mesin dengan yang dihasilkan oleh manusia, mencari kesamaannya levelnya adalah n-gram ya, n-gram bukan kalimat tapi n-gram. Gramnya bisa satu, kalau satu itu berarti satu kalimat, satu kata, dua kata, tiga kata atau empat kata ya. Jadi dicocokkan n-gram yang similarity itu, artinya similarity di sini adalah sebenarnya presisinya ya. Ya. Ini secara garis besar saja ya. Ini mengevaluasi ini yang paling penting adalah kita tahu neural machine translation ini. Kalau di sini di slide halaman ini adalah sebagai tambahan bagaimana mengevaluasinya. Kemudian di samping presisi menggunakan n-gram yaitu similarity, kemudian juga kita kalau terlalu pendek, kalau pendek itu biasanya kan presisinya tinggi. Oleh karena itu kalau terlalu pendek ini ada penaltinya, dikurangin gitu ya. Tapi juga beliau itu tidak bagus ya, tapi tidak sempurna ya. Ada beberapa yang cara yang lain ya untuk mengevaluasi ya. Karena ada juga terjemahan yang bagus kemudian dikatakan skornya jelek gitu ya. Jadi ini cukup populer, tapi beliau itu populer tapi ada kelemahannya. Ya. Kemudian
kembali lagi ke machine translation, ada yang neural, kemudian statistical. Statistical itu bisa dibagi yang syntax based dan phrase based dan syntax based ya. Ini sama-sama, ini adalah yang statistical machine translation ya, statistical machine translation ya ini ya. Nah, kita lihat ya 2013 ini hanya ada yang statistical machine translation, ada dua-duanya, yang dimana di sini frase Fish itu lebih bagus. Kemudian 2014 ya, di sini di 2014 hanya ada dua juga statistical semua. Kemudian baru muncul yang neural itu di 2015 di sini ya. Ya, jadi ini di perbandingan di kompetisi ya, di kompetisi machine translation ya. Ini muncul tapi masih di bawah, ini masih di bawah SMT, baik itu SMT yang phrase based atau yang syntax based. Tapi di 2016 itu udah lebih bagus ya, udah lebih bagus ya. Ya, jadi neural machine translation itu merupakan success story yang paling besar untuk deep learning NLP ya. Karena neural machine translation yang tadinya riset yang tidak banyak dilakukan ya di 2014, yang masih di pinggiran lah gitu ya, menjadi hanya dalam waktu 2 tahun sudah menjadi metode standar yang leading ya. Dimana 2014 pertama kali ada penelitian publish paper yang neural machine translation yang seek to seek ya. Kalau yang bukan seek to seek udah ada sebelumnya, tapi ini yang seek to seek, dan yang ini murni menggunakan neural machine translation, artinya tidak campuran SMT dan MNMT. Dalam waktu 2 tahun saja, dari 2016 jadi 2014 ke 2016, salah satu implementasi, salah satu aplikasi machine translation yaitu Google Translate itu mesinnya udah menggunakan neural machine translation yang tadinya statistical menjadi neural machine translation ya. Ini sangat hebat ya. Mengapa seperti itu? Karena SMT itu dibangun oleh ratusan engineer ya, karena kompleks ya, dibangun oleh ratusan engineer yang ahli komputer, ahli bahasa, dan dibangun dalam waktu yang panjang, beberapa tahun ya. Kemudian dikalahkan oleh NMT yang hanya dibangun dan bisa dibangun oleh beberapa orang saja ya, beberapa engineer saja dalam waktu yang pendek ya. Jadi NMT bisa dibangun dalam waktu yang pendek dan akhirnya bisa mengalahkan sesuatu yang hebat ya. Jadi apakah machine translation itu udah selesai penelitiannya? Jawabannya dengan tegas ya tidak, karena masih banyak kesulitan, banyak kendala-kendala yang harus dihadapi. Misalkan contohnya beberapa di antaranya di sini. Misalkan out of vocabulary. Jadi kata-kata yang tidak ada di vocabulary di trainingnya, baik itu di source language ya ataupun di target language-nya. Jadi out of vocabulary ini contohnya. Kemudian juga domain mismatch ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menerjemahkan untuk kalimat dari domain komputer nih, padahal trainingnya misalkan domainnya secara umum, itu bisa hasilnya kurang bagus karena domain mismatch ya. Kemudian juga bagaimana kalau konteksnya itu, kalau yang akan diterjemahkan itu panjang. Jadi misalkan ya, kita di sini tadi hanya
satu kalimat diterjemahkan ke kalimat yang lain, bahasa yang lain. Tapi kadang-kadang kan untuk menerjemahkan sebuah kalimat itu kan perlu konteks, mungkin kalimat-kalimat yang sebelumnya, ya. Kalimat-kalimat yang sebelumnya supaya hasil terjemahnya itu bagus. Nah ini oleh karena itu bagaimana konteksnya, artinya bagaimana menerjemahkan misalkan dari satu bab yang terdiri dari banyak kalimat menjadi ke bab yang lain. Kemudian juga kalau yang low resource language, artinya yang data trainingnya yang paralel korpusnya itu sedikit, sulit mendapatkannya, belum banyak, masih sedikit. Ini bagaimana? Jadi trainingnya masih sedikit ya. Ini beberapa contoh kesulitan-kesulitan yang perlu diatasi. Juga ini contohnya adalah untuk common sense ya. Common sense misalkan contohnya ini ya. Paper jam itu kita tahu itu misalkan diterjemahkan menjadi paper, ini paper ya, yang jamnya kertas, itu sesuatu yang menurut common sense, sesuatu yang tidak mungkin, nggak ada jam dari kertas. Meskipun kalau kita coba sekarang menggunakan Google Translate hasilnya udah bener ya. Ini contoh yang pernah waktu itu masih salah. Ini kemudian ini contoh yang lain adalah bias ya. Bias di mana di sini ada dia sebagai juru rawat. Ini diterjemahkan sebagai she. Sedangkan kalau programmer di sini dia itu adalah he, karena di data training ya. Mungkin kalau di nurse itu kebanyakan perempuan, kalau programmer itu laki-laki, sehingga bias gender. Meskipun kalau kita coba Google Translate kalau sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi kita coba bisa semuanya itu adalah he. Kemudian juga untuk yang bahasa-bahasa yang low resource ya, yang ininya paralel korpusnya sedikit, seperti misalkan Somali ke Inggris itu masih sedikit, sehingga kita agak gini munculnya seperti di Injil ini ya. Karena ada kemungkinan di sini di yang Google Translate ini untuk bahasa Somali itu trainingnya menggunakan Injil, karena kalau masih low resource, yang resource-nya sedikit seperti Somali, itu kalau terjemahan Somali ke Inggris itu salah satu yang mudah didapat adalah untuk terjemahan Injil. Meskipun kalau kita coba lagi di Google Translate yang sekarang ini sudah tidak seperti ini ya. Jadi Neural Machine Translation ini bagi NLP, Deep Learning, ini merupakan suatu unggulan ya, tas yang dibanggakan ya, tas yang diunggulkan, karena hasilnya memang bagus, bisa mengalahkan tadi SMT yang dibangun oleh banyak orang dalam waktu yang lama, dalam waktu yang singkat oleh orang yang sedikit bisa mengalahkan ya. Dan machine translation itu sendiri juga suatu tas yang penting, banyak digunakan ya. Ya, jadi merupakan flagship, satu yang diunggulkan, merupakan pionir dan banyak dikerjakan sekarang, banyak inovasi-inovasinya. Yang kita bicarakan itu yang slide-slide sebelumnya tadi itu adalah sangat dasarnya, yang intinya adalah tadi seek to seek ya, sequence to sequence, yang ini adalah RNN ya, 2 RNN ya, Recurrent Neural Network ya. Kemudian ya itu adalah yang tadi itu adalah vanilla seek to seek ya. Jadi vanilla itu artinya mungkin standarnya, yang standarnya seek to seek. Kemudian ada banyak improvement sampai sekarang ya, banyak perbaikan untuk memperbaiki performansinya. Nah, salah satu perbaikan yang penting ya, yang sangat penting, yang itu juga integral dengan vanilla RN tadi, adalah yang disebut dengan attention ya. Ini digunakan untuk memperbaiki seek to seek NMT, meskipun tidak hanya untuk seek to seek NMT saja, tapi attention ini merupakan satu terobosan yang digunakan untuk memperbaiki seek to seek NMT ya. Ya.
Nanti insya Allah di video berikutnya